Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Zainal Abidin Pakpan, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya adalah dosen Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Labuan Batu. Latar belakang pendidikan saya adalah lulusan strata 1 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Kemudian saya lulus dari strata 2 yaitu program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Kemudian saya lulus dari program Doktor S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah perbandingan hukum tata negara. Karena saya adalah dosen di program Pasca Sarjana Universitas Labuan Batu. Dalam hal ini adalah mahasiswa Magister Hukum yang akan saya ajari yaitu pada program Pasca Sarjana Universitas Labuan Batu. Adapun mata kuliah perbandingan hukum tata negara yang saya ampu memiliki bobot sebanyak 3 SKS, di mana pembelajaran berlangsung dengan metode yang saya gunakan yaitu dengan metode blended learning, tatap muka atau disebut dengan luri, dan kemudian juga melalui Zoom meeting atau disebut dengan daring. Dengan cara dikelang setiap sekali per pekan dengan waktu yang diberikan yaitu selama 150 menit setiap pertemuan. Kenapa demikian saya lakukan dalam metode pembelajaran? Karena metode pembelajaran saya lakukan dengan blended learning, tatap muka, kemudian dengan melalui Zoom meeting ataupun daring sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan suatu kehadiran mahasiswa dalam berkuliah. Kemudian setelah itu pembelajaran yang saya lakukan pada hari Sabtu yang dimulai pada pukul 9 pagi hari sampai dengan 11.30 WIB menjelang siang hari. Berikutnya, adapun deskripsi mata kuliah perbandingan hukum tata negara yang saya ajarkan adalah sebagai berikut. Bahwa perbandingan hukum tata negara itu merupakan kajian terhadap kajian hukum dalam hal perbandingan hukum tata negara dalam rangka membuat analisis serta dapat merangkai kesimpulan-kesimpulan yang logis dalam sistem perbandingan ilmu hukum tata negara. Kemampuan dan pengalaman inilah yang diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa ataupun mahasiswi dalam melakukan pemahaman yang baik untuk kepentingan perbandingan ilmu hukum tata negara dalam penulisan artikel ataupun berpraktek di pengadilan yang akan mereka terapkan dalam dunia kerja. Demi untuk kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran dalam perkuliahan mahasiswa dihadapkan dengan beragam permasalahan yang sering muncul dalam dunia perkuliahan dan praktisi. Oleh sebab itu, mahasiswa harus dapat memunculkan ide-ide yang kreatif atau gagasan-gagasan yang baru dalam mengumpulkan isu kasus, menganalisis kasus, serta dapat menyimpulkan dengan memecahkan sebuah kasus dengan baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas berkenaan tentang perbandingan hukum tata negara. Pada kegiatan perkuliahan, mahasiswa dipahamkan tentang pengertian perbandingan hukum tata negara, tentang ruang lingkup hukum tata negara, hubungan perbandingan hukum tata negara dengan hukum tata negara, kemudian kedudukan dan hubungan perbandingan hukum tata negara dengan ilmu negara dan hukum tata negara, kemudian objek kajian hukum tata negara, yang mana objek kajian hukum tata negara ini nanti berkenan tentang kasus-kasus yang akan dihadapkan kepada mahasiswa atau mahasiswi pada mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Kemudian sumber hukum tata negara, paradigma hukum tata negara, yang mana mahasiswa akan diajarkan tentang paradigma hukum tata negara berkenaan dengan paradigma thinking, kemudian dengan paradigma Excel yang akan menjadi suatu analisis dalam memecahkan suatu problem kasus yang akan dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi pada mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Kemudian berbicara tentang asas-asas hukum tata negara, konstitusional dalam sistem ketatanegaraan, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian pertemuan ilmu perundang-undangan, kemudian proses penyiapan, pembahasan, pengesahan rancangan undang-undang, kemudian dalam perbandingan hukum tata negara juga menceritakan, mengajarkan tentang hak asasi manusia, kemudian tentang pemerintahan daerah, kemudian tentang pemilu. Hal inilah nanti yang kemudian akan dihantarkan mahasiswa untuk bisa mampu memahami terhadap materi perkuliahan dengan capaian pembelajaran. Mata kuliah ini adalah sebagai berikut, yaitu materi yang akan sampaikan menjadi pembelajaran bagi mahasiswa, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk memahami konsep-konsep dan memahami serta mengaktualisasikan perbandingan hukum tata negara dalam dunia praktik dengan baik, mencari permasalahan atau kasus dalam perbandingan hukum tata negara, serta mahasiswa mampu menghubungkan antara perbandingan hukum tata negara, ilmu hukum tata negara, ilmu negara, dan ilmu hukum lainnya dengan baik dan sistematik, mengerti tentang organ negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan pemerintahan daerah juga pemilu, dengan mengaktualisasikan diri dan menganalisis dalam suatu permasalahan
terhadap perbandingan tata negara dalam dunia praktik. Untuk itu, bisa mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran yang sangat fundamental, yang berbeda-beda sebanyak 16 kali pertemuan. Dengan metode pembelajaran, yaitu dengan metode blended learning. Berikut ini adalah materi-materi yang akan diajarkan pada pertemuan perbandingan hukum tata negara. Pertemuan pertama, saya akan mengajarkan tentang pengertian perbandingan hukum tata negara. Kemudian pertemuan kedua tentang ruang lingkup hukum tata negara. Kemudian pertemuan yang ketiga tentang hubungan perbandingan hukum tata negara dengan hukum tata negara. Kemudian pertemuan yang keempat tentang kedudukan dan hubungan perbandingan hukum tata negara dengan ilmu negara dan hukum tata negara. Kemudian pertemuan yang kelima tentang objek kajian hukum tata negara. Pertemuan yang keenam tentang sumber hukum tata negara. Kemudian pertemuan yang ketujuh tentang paradigma hukum tata negara. Kemudian yang kedelapan tentang evaluasi pembelajaran dengan UTS. Kemudian pada pertemuan ke-9 yaitu dengan materi asas-asas hukum tata negara. Kemudian pertemuan ke-10 dengan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Kemudian ke-11 dengan materi pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian materi yang ke-12 tentang ilmu perundang-undangan. Kemudian materi yang ke-13 tentang proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Kemudian pertemuan yang ke-14 tentang hak asasi manusia. Kemudian pertemuan yang ke-15 tentang pemerintahan daerah dan pemilu. Kemudian ditutup dengan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester mahasiswa atau mahasiswi perbandingan hukum tata negara. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan untuk menyampaikan materi-materi tersebut berupa strategi atau metode problem based learning dan metode inquiry terbimbing. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan materi-materi pembelajaran tersebut, saya akan menjelaskan model pembelajaran komparatif, yaitu perbandingan terlebih dahulu. Pembelajaran komparatif atau comparative learning adalah model pembelajaran yang komparatif atau yang dapat bekerja sama untuk menuntaskan masalah sehingga proses belajar mengajar menjadi aktif dan dinamis di dalam kelas. Adapun metode yang saya gunakan pertama, yaitu dengan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa atau mahasiswi dihadapkan dengan masalah yang autentik, nyata untuk memecahkan suatu problem kasus sehingga diharapkan mahasiswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri dan meningkatkan untuk UKR dan atau penemuannya dengan baik. Dengan adanya model pembelajaran problem based learning dan inquiry terbimbing dengan metode blended learning yang saya lakukan tersebut, dipastikan mahasiswa akan dapat yang pertama berpikir kritis, kemudian kedua kreatif, ketiga sistematik dan ilmiah, keempat berwawasan luas, kelima etis, kemudian yang keenam memiliki kepekaan dan empati sosial, kemudian ketujuh bersikap demokratis, dan yang kedelapan atau yang terakhir dan berperan aktif mahasiswa itu dalam dunia praktik. Secara sistematika, perlu kita ketahui bahwa perbandingan hukum tata negara telah diajarkan pada pertemuan-pertemuan kuliah sebelumnya. Oleh sebab itu, saya yakin penugasan yang diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi adalah dengan membuat tugas dan karya ilmiah berupa jurnal, artikel dari hasil perkuliahan dalam bidang perbandingan hukum tata negara sehingga dapat diselesaikan mahasiswa dengan baik. Sebagai tolak ukur penilaian yang diharapkan oleh mahasiswa-mahasiswi di awal perkuliahan, saya menjelaskan terlebih dahulu yaitu berkenaan tentang kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang telah disepakati oleh dosen, pengajar, dan kemudian dengan mahasiswa atau mahasiswi sebagai mahasiswa yang mendengar materi perkuliahan. Maka ada pun kriteria penilaian yang saya lakukan dalam materi perkuliahan perbandingan hukum tata negara, yaitu kehadiran dan keaktifan yaitu 10% dengan bobot 10%, kemudian pemberian tugas bobot 20%, mengikuti ujian tengah semester atau UTS bobot 30%, kemudian mengikuti ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%, dengan total keseluruhannya 100%. Demikianlah perkenalan diri dan deskripsi mata kuliah perbandingan hukum tata negara yang saya sampaikan. Semoga saya berharap dan kita berharap semua kepada mahasiswa dan mahasiswi semuanya semakin semangat dalam belajar. Selanjutnya saya akan menampilkan pengajaran saya dalam kelas dengan materi mengenai perbandingan hukum tata negara, khususnya pada bidang studi magister hukum program pasca sarjana Universitas
Labuan Batu. Selamat menyimak, memahami, dan juga menyaksikan. Salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Kembali kita melanjutkan perkuliahan kita tentang perbandingan hukum tata negara. Karena kemarin kita sudah menyampaikan materi tentang hukum tata negara, namun sebelum kita memulai materi kali ini, mari terlebih dahulu untuk mengambil berkahnya kita berdoa menurut keyakinan dan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita berbicara tentang objek kajian hukum tata negara. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian perbandingan hukum tata negara. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan atau masih ada nggak ingat tentang arti perbandingan hukum tata negara. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian saya persilakan, ada? Oke, Pak Badawi. Kalau perbandingan hukum tata negara yaitu adalah membandingkan organ-organ atau bentuk-bentuk dalam sistem organisasi negara, baik itu dari administrasi atau sistem pemerintahan. Baik. Jadi perbandingan hukum tata negara itu adalah merupakan mekanisme proses perbandingan atau disebut dengan komparatif antara kajian hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu lainnya yang dilakukan di antar negara, baik itu organ negara berkenan tentang kajian hukum tata negara di Indonesia, misalnya di Inggris atau di Amerika. Karena setiap negara memiliki perbedaan berkenan tentang hukum tata negaranya, termasuk sistem pemerintahan. Ada kita kenal dengan pemerintahan presidensial, ada dengan disebut dengan pemerintahan parlementer, dan semua ini memiliki perbedaan masing-masing. Dengan ada perbedaan inilah bagaimana mekanisme proses pembandingan antara negara satu dengan negara lain berkenan tentang perbandingan hukum tata negara. Maka kemudian di sini kembali kita masuk kepada kajian, yaitu tentang objek kajian hukum tata negara. Hukum tata negara itu memiliki objek kajian yang pertama itu adalah negara. Nanti ada persamaan hukum tata negara, kemudian ilmu negara. Ini sama, keduanya memiliki objek negara. Maka yang dibahas di situ adalah negara yang menjadi objeknya. Nah, itu dia. Jadi objek yang pertama itu adalah negara. Bagaimana negara bisa berperan aktif untuk melakukan ataupun bisa melakukan proses perjalanan negara itu sesuai dengan organnya. Maka kemudian syarat terjadinya negara ada berapa syarat terjadinya negara? Karena inilah menjadi objeknya dulu. Tidak mungkin organ negara itu ada sedangkan negaranya belum timbul ini. Maka yang pertama itu kita kaji dulu adalah negara. Maka yang pertama itu adalah syarat terjadinya negara, yang pertama adalah harus adanya wilayah. Wilayah. Wilayah ini menentukan ada atau tidaknya negara itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya rakyat atau masyarakat. Tidak mungkin adanya negara itu wilayahnya luas tetapi penghuninya nggak ada. Impossible dia. Maka justru harus ada di dalamnya itu rakyat. Loh Pak, misalnya kalau di hutan ada misalnya singa atau ini, apakah bagian daripada itu? Yang dimaksudkan daripada Aristoteles di sini adalah John Politikon, manusia yang berpikir, yang bisa berinteraksi antara makhluk satu dengan yang lainnya.
yaitu manusia. Maka yang dimaksudkan di sini adalah rakyat masyarakat adalah manusia, bukanlah di luar daripadanya. Itu yang dia. Kemudian yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat itu diukur dari teori Montesquieu. Masih ingat? Montesquieu mengatakan dalam teorinya, yaitu nanti bisa didapatkan dalam buku Ilmu Negara karangan Suhino, bukunya itu kuning merah kuning. Ya, Suhino ini merupakan dosen dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Jadi dalam Montesquieu mengatakan ada disebut dengan trias politika. Jadi Montesquieu mengatakan trias politika ini, jadi negara itu berdaulat diukur dari 3 kategori yang dikatakan oleh Montesquieu. Yang pertama itu harus adanya lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yang dimaksudkan Montesquieu ini adalah pemerintah, yang mana pemerintah itu kemudian memerintah rakyatnya berdasarkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Misalnya kalau di Indonesia mulai dari presiden sampai dia bupati atau wali kota. Nah di sini maka disebut nanti ada 3 bentuk ajas dalam sistem pemerintahan. Yang pertama itu disebut dengan ajas desentralisasi, yang kedua ajas dekonsentrasi, yang ketiga adalah ajas pembantuan. Antara pembagian ajas inilah antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah tingkat 1, kemudian pemerintah tingkat 1 dengan pemerintah tingkat 2, dalam hal ini adalah kabupaten kota. Nah, inilah disebut dengan lembaga eksekutif. Maka yang kemudian kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini orang yang punya kewenangan untuk membuat suatu produk aturan. Dalam hal ini adalah undang-undang. Kita bisa katakan dia seperti DPR kalau di Indonesia. Kalau di Amerika namanya senator. Nah, yang kedua ini, mereka ini disebut sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan untuk membuat suatu produk aturan main, dalam hal itu undang-undang. Kalau di Indonesia, DPR itu memiliki fungsi 3. Yang pertama disebut dengan budgeting, kemudian controlling, yang ketiga adalah regulating. Ini menjadi kewenangan legislatif dalam mengatur suatu bentuk proses di dalam lembaganya. Tidak hanya dia dalam tatanan membuat aturan, tapi dia juga mengkontrol pekerjaan daripada pemerintah. Kemudian dia juga bisa mengajukan anggaran kepada pemerintah, dan itu diatur dalam Undang-Undang MD3. Kemudian selanjutnya legislatif ini juga mempunyai tatanan sistem mulai dari horizontal, mulai dari atas sampai ke bawah. Yang pertama itu adalah DPR RI yang ada di pusat, kemudian ada DPRD provinsi, kemudian ada DPRD kabupaten kota. Dia tetap seperti vertikal. Dengan hal inilah yang menunjukkan bahwa antara legislatif dengan eksekutif mempunyai suatu lembaga yang berbeda, dan dia juga masuk bagian daripada organ negara. Inilah disebut dengan hukum tata negara. Kemudian yang ketiga yaitu disebut dengan yudikatif. Yudikatif mempunyai lembaga yang kewenangannya untuk legal justice, memutus suatu proses perkara yang diadili di dalam suatu negara, yang mana negara itu atau misalnya rakyatnya melakukan suatu problematika hukum terhadap pelanggaran. Apapun bentuk kasusnya, baik dalam catatan kasus hukum pidana, kasus hukum perdata, pada dasarnya yudikatif mempunyai kewenangan untuk memutus itu. Dan semua ini antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif mempunyai kewenangan tersendiri, dan mereka tidak boleh intervensi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Semua memiliki independensi sebagai lembaga untuk itu. Nah, antara eksekutif dan legislatif memiliki yang disebut dengan check and
balances. Check and balance itu artinya antara lembaga satu dengan lembaga lainnya saling mengkontrol, kemudian saling melihat bagaimana perjalanan lembaga satu dengan yang lainnya. Dan mereka juga ada kalanya mereka itu melakukan satu bentuk di mana antara lembaga eksekutif dan legislatif memiliki satu arah dan tujuan dalam untuk membangun suatu negara. Oleh karena itu, dalam hal proses adanya pemerintahan berdaulat ini, maka kata Montesquieu harus diukur dengan 3 kriteria. Dalam hal ini disebut dengan teorinya, yaitu trias politica. Itu pendapat daripada Montesquieu. Kemudian selanjutnya yang keempat, syarat untuk terjadinya negara itu yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, ini merupakan salah satu bentuk supaya negara itu berdiri dan ada, termasuk Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi objek kajian hukum tata negara itu adalah ya, negara dalam hal dipandang dalam sifat dan pengertiannya yang konkret. Jadi negara itu dia sebagai yang bersifat dan memiliki suatu pengertian yang konkret yang dia pasti bagaimana negara itu untuk berdiri. Kemudian selanjutnya adalah disebut dengan terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Jadi objek kajian hukum tata negara itu dia harus memang terikat, tidak hanya kepada tempat, keadaan, jadi juga dia terikat kepada waktu. Itulah yang disebut dengan kajian hukum tata negara. Seperti contohnya ketika kita mempelajari hukum tata negara di Inggris, kemudian kita mempelajari hukum tata negara di Jepang, dan kemudian kita belajar tentang hukum tata negara yang ada di Indonesia. Di Indonesia, sistem kenegaraannya itu disebut dengan presidensial. Di mana presiden memiliki kewenangan fungsi, mempunyai 2 fungsi. Di samping dia sebagai kepala negara, kemudian dia juga disebut sebagai kepala pemerintahan. Inilah disebut dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam tatanan legislatifnya dia memiliki bicameral system, sistem 2 kamar. Nanti silakan buka dalam buku Abdi Yuhana. Judul bukunya adalah Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen. Nah, di dalam buku Abdi Yuhana itu sangat akurat dan sistematis menjelaskan tentang bicameral system. Bicameral system ini adalah sistem 2 kamar. Ada 2 kamar dalam satu lembaga, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya di dalam tubuh legislatif ini ada disebut dengan DPR, kemudian ada disebut dengan DPD. DPR sama DPD adalah merupakan satu lingkup masuk kategori legislatif, tapi memiliki kamar yang berbeda. DPR memiliki fungsinya sendiri, DPD juga memiliki fungsinya sendiri. Sedangkan DPR itu merupakan utusan dari partai politik, bukanlah merupakan utusan dari yang lainnya. Siapapun yang duduk menjadi anggota DPR, maka dia harus keterwakilan dari partai politik. Kemudian setelah itu, dalam suatu proses disebut dengan hukum yang sebagaimana yang disebutkan tadi, maka kita melihat dari pendapat Roscoffon. Roscoffon seorang pakar hukum sosiologi dari Perancis. Beliau mengatakan dalam pendapatnya, law is a tool of social engineering. Jadi Roscoffon ini melihat, memandang ketika dalam tatanan suatu proses perkara seperti macam tadi, misalnya gugatan prima diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedemikian rupa, maka kemudian Roscoffon hanya memandang hukum itu sebagai alat rekayasa sosial, atau disebut dengan as a tool. Tool itu artinya alat.
Bagaimana alat sedemikian rupa lembaga itu bisa melakukan dengan hati nuraninya berdasarkan legal justice-nya. Kalau dia menganggap dia berdasarkan hati nuraninya untuk memutus itu yang terbaik, maka itulah faktanya hari ini. Kalaupun nanti suatu saat pada tatanan tingkat banding kemudian itu dibatalkan, maka kemudian itulah yang terbaik. Nah, kemudian setelah itu terhadap perbandingan hukum tata negara, maka ada hal yang perlu kita perhatikan. Semua objeknya tadi berkenaan tentang negara, maka setelah itu aspek yang perlu dilakukan dalam kajian hukum tata negara ini, yaitu yang mana dikaji hukumnya yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara. Ini yang menjadi aspek hukum kajian dalam hukum perbandingan hukum tata negara, yaitu organisasi negara yang sebagaimana disampaikan oleh Montesquieu dalam teorinya. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau didiskusikan untuk pertemuan kita kali ini? Ada? Silakan Bu Santi. Izin Pak bercerita tentang hukum tata negara dan mengkaitkan hari ini yang paling viral dan hot, yaitu salah satu pembatalan FIFA di Indonesia adalah karena hubungan antara Indonesia dan Israel yang kurang bagus. Salah satunya Israel tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, dan tidak mungkin ketika pembukaan FIFA nanti Israel tidak ikut menyanyikan dan mereka tidak boleh mengibarkan bendera. Apakah hal-hal tersebut termasuk dalam paradigma hukum tata negara? Baik, terima kasih. Berkenan tentang hubungan bilateral antara negara satu dengan negara lainnya, itu masuk kajian daripada konsep hukum internasional, ya, antara hubungan negara satu dengan negara lainnya. Namun hukum internasional tidak terlepas dari peran negara. Peran negara inilah masuk dari kajian hukum tata negara. Tapi ketika bicara diplomatis antara negara Indonesia misalnya dengan negara Israel, itu adalah hubungan diplomatis. Kenapa? Indonesia juga bagian daripada anggota PBB, kemudian Israel juga anggota PBB, dan itu diatur secara aturan yang diatur dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun berkenaan sama demikian, itu back to state, kembali kepada negara itu, bagaimana negara itu bisa menghormati negara-negara lainnya. Kalau dikatakan tadi saudari Santi bahwasanya berkenaan tentang apakah dengan adanya pengaturan yang demikian merupakan bagian daripada hukum tata negara, namun lebih domainnya itu lebih mengarah kepada hukum internasionalnya daripada hukum tata negaranya. Itu dia. Ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, sekian untuk materi kuliah kita hari ini. Kiranya materi kuliah yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga menambah khasanah keilmuan berkenan tentang hukum tata negara. Dan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah perbandingan tata negara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.